Di TKA itu memang tidak wajib, kalau dari pusat kementerian itu memang tidak wajib dan tidak mempengaruhi kelulusan. Hanya saja nanti jika anak itu mendaftar ke jalur prestasi, maka akan digunakan sertifikat TKA. Wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miss Ria di podcast 9. Selamat siang sahabat Spelan. Kali ini saya bertemu dan kedatangan tamu dua guru Spelan yang hebat, yaitu Bu Agustin dan Pak Diki. Selamat datang untuk kedua guru yang hebat ini. Selamat datang juga. Terima kasih. Wah, ini sambutannya luar biasa dari host yang cantik sekali yang saya merasa. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Pak Diki. Jadi semangat saya hari ini ya. Oke, sebelum saya bertanya jauh tentang kemarin-kemarin, saya bertanya tentang kabarnya Pak Diki hari ini bagaimana? Alhamdulillah baik. Segar ini. Habis olahraga tadi. Wah, hebat sekali. Bu Agustin, apa kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat luar biasa. Merasakan kembali atmosfer SMP 9 setelah berhari-hari tidak di sekolah. Tidak di sekolah. Oke. Ternyata Bu Agustin sudah memberikan clue beberapa hari yang lalu. Ternyata Bu Agustinnya tidak ada di sekolah. Nah, kalau boleh tahu nih, Pak Diki dan Bu Agustin, beberapa hari yang lalu tidak ada di sekolah, ngapain aja itu kegiatannya? Kalau boleh tahu, saya dari Bu Agustin dulu, monggo dijawab. Oke, ya mulai hari Senin tanggal 10 sampai 14 itu saya berada di Kota Dingin, Malang. Ada pelatihan berkaitan dengan penguatan wawasan kebangsaan. Kemudian dilanjutkan tanggal 15, 16, 17, 18 kita berdua ada pelatihan pembelajaran mendalam Pak Diki. In 2. Begini nih, kalau guru hebat. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. 4 hari berturut-turut. 4 hari berturut-turut. Kalau Pak Diki 1 minggu yang lalu kemana ya? Wah, kalau boleh tahu. Saya malah ke kota panas ini. Waduh. Bukan kota dingin. Aduh. Yang ada di Surabaya tentang terkait penulisan tes kompetensi akademik untuk kelas 9. Oke. Dari Probolinggo cuma Pak Diki saja atau ada beberapa? Ada beberapa guru 4, yang 2 itu dari SD, yang 2 dari SMP, mapel bahasa Indonesia dan matematika. Ya, berarti yang digalakkan itu numerasi sama literasinya. Numerasi. Sebetulnya bukan numerasi, lebih ke mata pelajaran. Oh, lebih ke mata pelajaran. Pemahaman mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematikanya. Oke. Oh, kalau Bu Agustin nih, sasarannya dari wawasan kebangsaan itu? Kalau wawasan kebangsaan itu per kota memang hanya satu. Satu guru untuk SMP, satu guru untuk SD. Oh, berarti per jenjang ya? Iya, hanya per jenjang. SD, SMP saja? SMP, iya, SD, SMP saja. Berarti pendidikan dasar dan menengah saja iya. Ya? Oke. Nah, itu kan sasarannya untuk yang di sekolah SMP ya? Oke. Terus implementasinya wawasan kebangsaan Bu Agustin? Kalau implementasinya wawasan kebangsaan itu untuk semua guru mapel. Jadi bisa untuk semua guru mapel bagaimana kita namanya wawasan ya. Wawasan itu kan ilmu pengetahuan tambahan yang berkaitan dengan bagaimana kita mencintai tanah air kita. Kemudian bagaimana kita bertoleransi terhadap sesama yang berbeda, terutama di Kota Probolinggo ini Pak Diki ya. Kalau kita lihat Kota Probolinggo ini kan banyak sekali campuran dari berbagai macam etnis ya. Ya, benar. Ada Madura, ada Jawa, sampai bahasanya pun campur. Jebo Madura.
Iya benar-benar. Jawa tidak, Madura tidak. Namanya juga pendalungan Pak itu, pendalungan ya. Iya. Oke. Pak Diki, untuk matematika itu TKA itu apakah dari dasar atau bagaimana? Nah, sebenarnya seperti ini. Awalnya itu kenapa kok ada diadakan TKA pada semester ini, karena tolak ukur untuk melanjutkan jenjang selanjutnya itu diragukan. Ya, jadi guru-guru yang tingkat lanjut seperti kan SMP ke SMA gitu, Iya. itu ini rapotnya bagus tapi kok Anaknya tidak mampu untuk bisa. Akhirnya mungkin pemerintah pusat ini harus ada tolak ukurnya. Nah, makanya dinamakan dengan tes TKA. Jadi TKA itu memang tidak wajib, kalau dari pusat kementerian itu memang tidak wajib dan tidak mempengaruhi kelulusan. Hanya saja nanti jika anak itu mendaftar ke jalur prestasi, maka akan digunakan sertifikat TKA. Berarti itu sebagai tolak ukur untuk ke jenjang selanjutnya. Nah, sebagai tolak ukur bahwa dia itu sampai mana pemahaman dia selama dia belajar di jenjang itu. Contoh kalau jenjang SD ya sampai kelas 6 itu nanti bagaimana nilainya sampai kelas 6 itu menggunakan tes kompetensi akademik gitu. Iya. Untuk Bu Agustin nih, implementasi tadi wawasan kebangsaan bisa melalui cinta tanah air dengan upacara bendera ya Bu ya. Iya, salah satunya. Oke. Kalau untuk pembelajaran mapel IPA sendiri Bu Agustin bagaimana? Kalau untuk mapel IPA sendiri kita bisa wawasan kebangsaan itu kan banyak. Ya. Ada materi berkaitan dengan mitigasi bencana. Oh iya. Iya. Dan di IPA itu kan ada materi mitigasi bencana benar. yang di kelas 8 ya. Itu ada bagaimana caranya. Jadi kita itu harus memberikan ilmu pengetahuan tambahan kepada anak-anak. Kalau misalnya kita terkena bencana, sebelum bencana itu datang, pas bencana itu datang, dan setelah bencana itu datang ada. Oh, begitu. Oke. Atau mungkin juga kita bisa ini yang sering terjadi di anak-anak itu kan membuli. Iya benar. Nah, mungkin kita bisa menyisipkan materi bagaimana sih anak-anak itu tidak membuli, baik itu pelajaran matematika, IPA, itu kan berarti semuanya ada ya. Semua masuk. Itu bisa kita masukkan di sana karena anak-anak sekarang itu mungkin membulinya tidak hanya gestur tubuh dan omongan saja ya, tapi dari chat WA. Nah, sosial secara media, betul, secara apa ya istilahnya, karena gen alfa sekarang kita masuk ke alfa kan, anak-anak itu kelahiran alfa. Jadi bagaimana mereka bermedia sosial, kemudian menggunakan media sosial itu untuk mengumpat orang lain. Nah, itu yang saya lihat yang sering terjadi ya. Nah, ini kan perlu kita informasikan juga. Sekolah kita juga sudah sekolah digital. Ini perlu kita bagaimana kita mensosialisasikan kepada anak-anak dari mapel apapun kita ya. Itu kita wajib bagaimana anak-anak itu tidak melakukan kegiatan bullying. Oh, berarti tidak hanya mapel saya ya, pendidikan Pancasila, jadi wawasan kebangsaan bisa didapat dari mapel yang lain. Iya, betul. Bisa diintegrasikan gitu Mas. Iya, bisa Mas. Iya. Oke. Selanjutnya Pak Diki. Ya, Pak Diki kan mengajar matematika. Ada sebagian anak kan matematika kok susah ya. Bagaimana cara anak itu biar menarik pembelajarannya Pak Diki? Saya lihat Pak Diki itu lebih semangat kalau menggunakan digital. Mau gue diceritakan itu bagaimana? Ya, segini Bu. Jadi memang matematika ini kalau saya lihat dari kemampuan anak-anak dan selama proses pembelajaran itu memang banyak anak-anak itu yang istilahnya tidak berminat gitu loh. Karena memang sejak awal anak-anak itu kompetensi dasarnya, dasar berhitungnya itu memang kesulitan. Jadi saya bagaimana caranya untuk istilahnya itu memotivasi anak-anak supaya dia nyambung lagi terhadap mata pelajaran yang saya apu, yaitu biasanya konsep dasar itu saya tekankan dulu sebelum saya menerangkan suatu materi. Contoh
materi tentang aljabar. Iya. Materi tentang aljabar itu kan tidak bisa kita lanjutkan kalau anak-anak tidak paham antara operasi bilangan bulat. Seperti itu. Nah, jadi kemarin itu sebelum saya melanjutkan pelajaran aljabar, saya tekankan dulu bagaimana penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat. Bilangan bulat kan ada tiga ya. Yang diajarkan ke anak SMP, itu negatif, nol, dan positif. Seperti itu. Jadi saya tekankan dulu itu. Biasanya saya gunakan animasi digital untuk memahamkan anak-anak, oh bahwa negatif ditambah positif seperti ini, bergeser. Nah itu biasanya saya menggunakan aplikasi digital berbasis, kemarin itu saya menggunakan Kahoot. Nah, itu kan ada animasinya di situ. Jadi anak-anak itu bisa bersemangat lagi dengan menggunakan handphone mereka. Jadi sehingga jika anak-anak sudah paham, sudah istilahnya dia sudah bisa mengurangi, menjumlah, mengalihkan dan membagi, maka saya lanjutkan pembelajaran aljabar itu. Nah, karena dasarnya di sana. Kalau dasarnya tidak bisa, maka anak-anak juga tidak bisa untuk memahami pembelajaran. Wah, itu keren nih Pak Diki. Pak Diki sudah masuk ke ranah digital buat matematikanya ya. Oke. Lalu selanjutnya ini Bu Agustin, kan sekarang kan masih banyak itu kasus-kasus yang bullying, di mana seorang korban bisa jadi pelaku, sampai ada yang membunuh karena rasa dendamnya dia kepada si pelaku. Bagaimana Bu Agustin memberikan wawasan itu kepada anak-anak? Oke, kalau saya di Mapel IPA itu biasanya selalu menyisipkan bagaimana anak-anak ini tidak melakukan itu. Jadi saya selalu sisipkan itu informasi memanggil temannya dengan tidak menggunakan nama orang tua, kemudian memanggil temannya tidak menggunakan postur tubuh, ada gemuk, body shaming dan lain sebagainya. Itu yang ditekankan di awal. Jadi kita sepakatan dulu dengan anak-anak. Kalau mereka ngomong harus berbicara dengan cara yang baik. Memanggil temannya harus dengan namanya, sesuai dengan namanya yang ada. Jadi itu paling tidak itu bisa mengurangi istilahnya bagaimana anak-anak itu bisa berbicara yang baik. Dengan mereka bisa berbicara dengan baik, mereka akan mengurangi yang namanya bullying itu. Kalau kita lihat bullying itu juga membahayakan ya. Salah satunya mungkin juga terjadi yang lagi viral itu di Tangerang ya. Iya, benar. Nah, yang sampai meninggal. Walaupun memang belum ada identifikasi bahwa itu adalah hasil bullying, tapi memang bahaya melakukan tindak bullying ini sangat mengenaskan ya, terutama bagi korban. Kalau korbannya katakanlah tidak meninggal, itu mungkin kita masih kalau korbannya sampai meninggal itu sudah itu kan sudah ke otaknya, pikirannya anak-anak itu sekali ya benar. Itu. Jadi kalau saya mengarah ke sana. Selain itu juga di sekolah kita kan juga ada sisbody. Bagaimana bisa mengantisipasi anak-anak untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau negatif. Kita mengutamakan sistem poin disiplin, bagaimana mendisiplinkan anak-anak dengan tindakan-tindakan yang positif, dengan adanya pin-pin yang diberikan pin penghargaan itu. Kemudian nanti di akhir semester Bapak Kepala Sekolah sudah mengintervensi kepada anak-anak bahwa semakin banyak pin yang didapatkan secara positif, dia akan mendapatkan sesuatu. Nah, ini mungkin juga dari sekolah ini juga mungkin bisa jadi semangat untuk anak-anak untuk tidak melakukan kegiatan yang namanya bullying. Iya, benar. Untuk selalu berbuat baik. Bullying juga tidak terjadi sama siswa, tapi juga terjadi pada guru. Juga kita guru menjadi korban Yang sering kita lihat itu anak-anak itu juga sering ngerasani guru nih ya. Apalagi sampai dibuat stiker. Itu juga termasuk kegiatan membuli. Itu juga mungkin tidak harus kita hindari itu Pak ya. Nah, itu tidak boleh dicontoh itu ya.
termasuk boleh. kita sendiri Iya. bagi para guru juga kalau ngomong itu juga harus diatur, ditata yang rapi supaya tidak menjadi contoh yang buruk gitu ya. Bagaimanapun juga kita itu kan seperti artis ya, Iya. yang dicontoh oleh anak-anak gitu ya. Apalagi saya banyak ikut itu. Iya, Artis sepelan itu Pak Diki sekali iya, ya. betul, Oke. betul. Saya sangat bangga siang ini karena ketemu dengan artis sepelan ya seperti Pak Diki ya. Jarang-jarang Pak Diki kita ngobrol begini ya Pak Diki ya. Iya. Jarang, mumpung ada waktu. Iya, ada kesempatan betul. iya Kesempatan. Pak Diki. Sibuk 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 ya. sekali. Soalnya jam terbangnya Pak Diki Sangat wah, tinggi. iya. Apa terbang terus tidak kebetulan? Kalau terbang terus itu bahaya Pak Diki Wah, ya. itu bahaya terbang. Iya. Nanti nyantol ke awan yang lain repot. Ini bahaya. Biasanya Pak Diki kan kalau di kelas gitu ya, biar anak-anak termotivasi ya, supaya bisa belajar matematika itu selain menggunakan digital, apalagi Pak Diki? Oke, jadi ya Kasih hadiah mungkin ya? Mungkin dengan kuis kasih hadiah, nah itu anak-anak lebih bersemangat. Ada reward gitu. tersendiri Ada reward ya. sendiri. Apalagi kemarin saya bawa oleh-oleh dari Surabaya memang khusus untuk anak-anak yang Wah. berprestasi. Saya nggak dapat oleh-oleh. Iya, karena terbatas ini Bu. Sangunya pun terbatas. Waduh, bagaimana nih? Tidak Jadi saya minta kemarin itu oleh begitu ya. bawa oleh-oleh jadi anak-anak itu salah satunya untuk memantik Wah. dia untuk termotivasi untuk belajar matematika seperti itu. Keren ya Pak Diki, keren habis. Iya. Ya. Ini perlu ditiru ini Iya. kayaknya ya. Kita jadi guru itu kalau bawa-bawa sesuatu tuh anak-anaknya suka. Iya. Apalagi kan matematika juga ini mata pelajaran yang digunakan dalam tes akhir berupa TKA. Nah, Iya. ini jadi sangat harus ya kita tekankan juga karena nanti juga akan berpengaruh terhadap nilai sekolah seperti itu. Iya, oh iya sekali. iya. TKA itu terpenting. Nah, buat kita. nanti kalau Oke. di rata-rata sekian-sekian, wah sekolah yang mana yang paling tinggi? Wah itu kan kalau kita tidak benar-benar untuk mendidik anak-anak supaya untuk menuju ke sana, ya kita akan ketinggalan seperti itu. Oke. Karena TKA itu juga mempengaruhi kualitas kualitas pendidikan kita seperti itu. Gitu. Termasuk kualitas gurunya juga. Termasuk kualitas gurunya. Wah, ini perlu dipertanyakan. Harus nanti. ini. Iya. Wah, ini kok dapat jelek. Muridnya gimana, gurunya gimana? Iya, Wah, iya. itu yang jadi yang tak enak Bagaimana kan. ini? Karena nanti kan hasilnya itu kan bisa dipublikasikan karena ini yang mengadakan adalah pusat. Jadi pusat berupa tes, nah, sertifikatnya juga dari pusat gitu dan kita bisa melihat satuan pendidikan kita. Rata-rata anak kita dapat berapa sih antara Berarti bahasa Indonesia dan ada matematika? peringkat tersendiri Ada bagi peringkat sekolah-sekolah sendiri. ya. Kayaknya dengan seperti itu. Tolak ukur Tolak TKA ukurnya. tadi. Kan, ya. karena kan ini kembali lagi ke kayaknya ke ujian nasional. Karena kemarin itu saya menyusun soal dari kisi-kisinya pun itu hampir sama dengan ujian nasional. Seperti itu. Hanya saja kalau ANBK itu kan lebih ke numerasi, Bu. Lebih ke numerasi dan lebih numerasi dan lebih ke literasi seperti itu. Kalau TKA, kalau saya lihat kisi-kisinya itu Bu, dia memang ada pemahaman, ada aplikasi, ada penalaran. Yang itu murni pure. Kalau mata pelajaran matematika ya matematika gitu, seperti itu. Kalau bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia materinya. Jadi ya literasi masuk di situ, numerasi masuk, cuma fokusnya terhadap Sedikit. kemampuan matematikanya Ya, dan bahasa Indonesia. hafal sendiri. Kenapa? Karena memang saya lihat bahasa Indonesia itu dan matematika itu adalah sebagai alat gitu ya. Jadi bahasa Indonesia itu sebagai alat kita, sebagai fondasi kita untuk mempelajari pengetahuan yang lain. Ya, seperti kalau sudah bahasa Indonesia bagus, matematika bagus, insya Allah anak-anak akan mempelajari yang lain bagus. Seperti itu, fondasi lah istilahnya. Makanya kalau hanya mapel bahasa Indonesia dan matematika seperti itu. Sebagai closing kita nih, pesannya untuk anak-anak sepelan dari Bu Agustin dulu mungkin. Dari Bu Agustin. Oke. Ladies first. Kalau pesan saya satu, yang jelas no bullying. Oke. Apapun yang terjadi, apapun yang kita lihat itu sebisa mungkin untuk kita bisa no bullying. Jadi meskipun anak kita modelnya begini gitu ya, itu kita harus
keep namanya no bullying itu harus nomor 1. Oke. Itu pokoknya. Dari Pak Diki mungkin? Oke, untuk mungkin pesan saya untuk anak-anak murid-murid Spelan tetap semangat belajar ya, karena dengan belajar itu kita bisa membuka jendela dunia seperti itu. Oke. Terima kasih guru hebat Spelan. Terima kasih untuk semuanya yang hadir di sini ya. Atas dedikasinya buat sekolah tercinta. Oke. Terima kasih untuk siang ini. Sampai jumpa sahabat Spelan. Saya Miss Ria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spelan Jaya. Spelan.